Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai. Wey, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow, walaupun bullish tapi masih berasa bearish ya. Tapi ini alhamdulillah hampir mendekati 24.000 dolar untuk harga Bitcoin. Beberapa altcoin juga mulai ngebull lagi nih ya. Tapi kalau untuk sangkut sepertinya belum kejebut apa-apa karena memang harus begitu sih. Karena kalau nggak sangkut itu nggak gurih gitu. Padahal mau nangis banget udah hampir mau setahun ini ya. Dan untuk persyaratan giveaway, kalian bisa cek langsung di grup Telegram Arjana Crypto karena di situ banyak banget giveaway yang bisa kalian dapatkan. Selain itu juga kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency yang ada di Twitter Arjana Crypto. Nah, ketika market lagi ngebull, ternyata ada beberapa informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Nah, salah satunya adalah yang heboh banget nih. Dari Terra Luna dan Terra Luna Classic. Nah, ternyata waktu bakal semuanya bisa menjawab ya. Kenapa? Karena pelanggaran yang dilakukan akibat keruntuhan yang terjadi oleh stablecoin Terra dan koin Terra Luna mereka di tahun 2022 ini dampaknya masih berasa sampai saat ini. Dan yang uniknya, tim investigasi kejahatan keuangan dan sekuritas Korea Selatan itu telah melakukan penggerebekan di rumah dan kantor salah satu pendiri Terraform Labs yang bernama adalah Daniel Sin. Memperluas penyelidikan atas runtuhnya stablecoin Terra USD atau UST dan koin Terra Luna. Sekarang Terra menjadi Terra Luna Classic ya, karena mereka memiliki dua blockchain, yaitu Terra Luna yang baru atau dengan juga Terra Luna Classic yang tadinya keruntuhan tersebut. Kemudian tim investigasi juga itu pada hari kemarin mereka telah melakukan pencarian dan penyitaan di 15 perusahaan termasuk pertukaran kripto Abit, Bithumb, kemudian Coin1, Corbit dan Gopex. Nah, investigasi Korea Selatan tersebut itu atas tujuan penipuan di Terra Luna Crash ya. Dan mana tim investigasi juga kejahatan keuangan dan sekuritas gabungan dari kantor kejaksaan distrik Selatan Seoul telah melakukan penggerebekan dalam satu rumah pendiri Terra yang bernama adalah Daniel Sin dan kantornya itu dari Choi Corp dan beberapa perusahaan afiliasinya. Tim investigasi juga mencari dan menyita bukti mengenai tuduhan penipuan yang menyebabkan runtuhnya stablecoin Terra USD dan Luna Classic. Penyelidik juga percaya bahwa Dokon itu telah menghindari pajak dengan memindahkan uang ke perusahaan yang berbeda. Perusahaan Daniel Sin juga sedang dipertimbangkan dan menyelidikan tentang keruntuhan tersebut semakin gencar banget nih. Selain itu juga penyelidik telah menggebrek sampai dengan 15 perusahaan termasuk 7 pertukaran kripto ya. Wow, yang besar dia ada di Korea Selatan untuk mengumpulkan rincian tentang pendiri Terra Duocon dan beberapa karyawannya. Bahwa pihak berwenang Korea juga telah menggerebek kantor pusat Dunamu dan partner yang berinvestasi di Terraform Lab pada tahun 2018. Namun perusahaan tersebut itu sebelumnya telah mengungkapkan bahwa mereka mengubah semua Luna menjadi Bitcoin itu pada Februari di tahun 2020 ya. Jadi setelah statement tersebut ternyata perusahaan tersebut telah menggunakan ke Bitcoin itu sekitar 2 tahun yang lalu. Kemudian investigasi juga telah menemukan beberapa titik terang sepertinya bukti kesalahan yang dilakukan oleh karyawan Terraform Lab. Faktanya, beberapa media di Korea Selatan itu melaporkan bahwa jaksa Korea telah mendeteksi aliran uang yang mencurigakan melalui anak perusahaan Terra lainnya yang disebut sebagai Flexa. Dan sementara itu, temannya si Dokon ini atau Sin ini telah menjauhkan diri dari Dokon. Ini sepertinya ada tanda-tanda yang mulai terang banget ya. Yang sepertinya memang benar-benar apakah dibuat atas keruntuhan ini atau apa adanya ya. Kalau kita lihat di sini dalam penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan seperti ada titik terang adanya kenjanggalan dalam crashnya dari Terra Luna tersebut. Kalau kita lihat juga, dan untuk saat ini jaksa saat ini juga telah melakukan beberapa analisis dan melakukan pencatatan transaksi data-data forensik untuk memanggil si Dokon dan Daniel Sin yang mana mereka telah melakukan penggerebekan terhadap Daniel Sin tersebut. Tinggal si Dokon yang katanya meskipun keberadaannya belum ditentukan berada di mana, katanya itu ada di negara Singapura. Dan sampai saat ini pemerintah Korea Selatan masih melakukan penyelidikan atas tuduhan penipuan, pencucian uang dan penghindaran pajak yang dilakukan oleh si Dokon tersebut. Nah,
Bahkan sampai saat ini mereka juga telah melakukan pelarangan bepergian untuk luar negeri terhadap Daniel Sin dan beberapa eksekutif lainnya yang termasuk dengan beberapa karyawan dari Terraform Lab. Dan hal tersebut juga sudah dikeluarkan red notice dengan Interpol untuk mengekstradisi si Do Kwon tersebut. Nah, bahkan pihak berwenang juga yakin katanya si Do Kwon itu bersembunyi di Singapura. Selain itu juga, regulator Korea Selatan sedang menyelidiki beberapa transaksi valuta asing senilai 3,1 miliar US dollar di World Bank dan bank komersial Shinhan yang mana digunakan untuk penggunaan aset digital secara ilegal. Nah, apakah digunakan untuk melakukan penipuannya? Karena di sini regulator tuh percaya bahwa transaksi tersebut terkait dengan pencucian uang kripto. Bahkan selain itu juga Patman Terra telah meminta pengadilan yang adil untuk mengungkapkan semua pelanggaran Terraform Labs dan si Do Kwon tersebut. Setelah mendengar bukti orang dalam mempelajari transaksi blockchain dan mengamati bagaimana si Do Kwon tersebut diam-diam membayar jutaan dolar ke rekening luar negeri, dan dia sekarang merasa bahwa Terra telah menjadi penipuan terselubung yang brilian selama ini. Wah, semakin ngeri aja ya. Kan benar kan, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Semakin kesini semakin keungkap ya, meskipun si Do Kwon sudah mengajukan beberapa proposal, salah satu yang membelah menjadi dua blockchain, yaitu dua blockchain Terra Luna dan Terra Luna Classic. Yes, mungkin itu tidak pesan dari kalian semua. Ingat ya, semua ini adalah disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena dari keuangan adalah diri kalian sendiri. Selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan risk, bullish, dan bagaimanapun kalian tuh tetap tenang dan santuy. Terima kasih.